Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat ya. Baik, perkenalkan nama saya Umi Apniatul Fitri. Di sini kita akan bersama-sama membahas tentang materi matematika peminatan kelas 12, yaitu uji turunan kedua untuk menentukan titik maksimum, titik minimum kecekungan, dan titik belok menggunakan uji turunan kedua. Tapi sebelum menentukan titik maksimum, titik minimum kecekungan, dan titik belok menggunakan uji turunan kedua, teman-teman harus memahami terlebih dahulu definisi turunan kedua. Definisi turunan kedua: jika f(x) dan x atau turunan pertama suatu fungsi diturunkan lagi terhadap x, maka akan diperoleh turunan kedua fungsi fx terhadap x, ditulis dengan f(x) x atau y(x) atau d kuadrat f per dx kuadrat atau d kuadrat y per dx kuadrat. Contohnya, tentukan turunan kedua fungsi trigonometri berikut. Yang pertama, y sama dengan sin 2x plus b. Penyelesaiannya, y sama dengan sin 2x plus b. Turunan pertamanya sama dengan y aksen sama dengan 2 cos 2x plus b. Kemudian turunan keduanya yaitu y double aksen sama dengan min 4 sin 2x plus b. Contoh yang kedua, y sama dengan cos kuadrat x. Penyelesaiannya, y sama dengan min 2 cos x sin x. Turunan pertamanya, y aksen sama dengan min sin 2x. Turunan keduanya, y double aksen sama dengan min 2 cos 2x. Gambar 6 memperlihatkan grafik dua fungsi yang naik pada AB. Kedua grafik menghubungkan titik A ke titik B, tetapi kelihatan berbeda karena melengkung dalam arah yang berlainan, menjorok ke bawah dan menjorok ke atas. Oke, bagaimana teman-teman dapat membedakan antara dua tipe kelengkungan tersebut? Nah, teman-teman bisa menggunakan garis singgung. Ini garisnya. Untuk yang lengkungannya cenderung menjorok ke bawah, yang ini, atau menghadap ke atas, disebut cekung ke atas. Kemudian untuk yang lengkungannya cenderung menjorok ke atas, ini, atau menghadap ke bawah, disebut cekung ke bawah. Kecekungan. Teorema 1. Andaikan F turunkan 2 kali pada selang terbuka AB, maka A, jika F double aksen X lebih dari 0 untuk semua X dalam AB, maka F cekung ke atas pada AB. Kemudian jika F aksen X kurang dari 0 untuk semua X dalam AB, maka F cekung ke bawah pada AB. Titik belok. Misalkan F kontinu di C, titik C sama dengan FC dinamakan titik belok dari grafik F jika F cekung ke atas pada satu sisi dan cekung ke bawah pada sisi yang lainnya. Untuk menentukan titik belok suatu grafik fungsi, maka dicari nilai C jika F double aksen C sama dengan 0. Contohnya, tentukan interval di mana fungsi cekung ke atas dan cekung ke bawah dan carilah titik belok fungsi trigonometri y sama dengan x plus cos x pada interval 0 kurang dari x kurang dari 2pi. Penyelesaiannya menentukan turunan pertama dan turunan kedua terlebih dahulu. Fungsi fx sama dengan x plus cos x. Turunan pertamanya sama dengan 1 min sin x. Turunan keduanya sama dengan min cos x. Syarat titik belok f double aksen x nya sama dengan 0, min cos x sama dengan 0. Cos x sama dengan 0, maka x nya sama dengan pi per 2 dan 3 pi per 2. Kemudian kita uji dalam fungsi f aksen x, maka menghasilkan min plus min, dan kesimpulannya adalah
Yang pertama, fungsi fx cekung ke atas pada interval pi per 2 kurang dari x kurang dari 3 pi per 2 karena f double aksen x-nya lebih dari 0. Kemudian yang kedua, fungsi fx cekung ke bawah pada interval 0 kurang dari x kurang dari pi per 2 atau 3 pi per 2 kurang dari x kurang dari 2 pi karena f double aksen x-nya kurang dari 0. Kemudian yang ketiga, titik pi per 2 sama dengan pi per 2 dan 3 pi per 2, 3 pi per 2 merupakan titik belok karena di titik x sama dengan pi per 2 dan x sama dengan 3 pi per 2 terjadi perubahan kecekungan. Nilai maksimum dan nilai minimum. Teorema kedua. Andaikan f aksen dan f double aksen ada pada setiap titik dalam selang terbuka A, B yang memuat C, dan andaikan f double aksen C sama dengan 0, maka A jika f double aksen C kurang dari 0, maka fc adalah nilai maksimum lokal f. Kemudian yang B, jika f double aksen C lebih dari 0, maka fc adalah nilai minimum lokal f. Contoh, menggunakan uji turunan kedua, carilah titik maksimum dan minimum fungsi trigonometri fx sama dengan x plus sin 2x pada interval 0 derajat kurang dari x kurang dari 180 derajat. Penyelesaiannya adalah tentukan turunan pertama dan kedua dari fungsi fx. Fx sama dengan x plus sin 2x, maka turunan pertamanya adalah 1 plus 2 cos 2x. Turunan keduanya adalah min 4 sin 2x. Syarat stasioner f aksen x sama dengan 0, maka 1 plus 2 cos 2x sama dengan 0, cos 2x sama dengan min 1 per 2, cos 2x sama dengan cos 120 derajat, 2x plus 120 derajat plus n 360 derajat, atau 2x min 120 derajat plus n 360 derajat. X sama dengan 60 derajat plus n 180 derajat, atau x min 60 derajat plus n 180 derajat. Maka n sama dengan 0, x nya sama dengan 60 derajat, atau n sama dengan 1, maka x nya sama dengan 120 derajat. Menentukan nilai stasioner x sama dengan 60 derajat, f 60 derajat sama dengan 60 derajat plus sin 120 derajat, maka sama dengan pi per 3 plus setengah pangkat 3. Kemudian x sama dengan 60 derajat sama dengan f nya 120 derajat sama dengan 120 derajat plus sin 240 sama dengan 2 pi per 3 min 1 per 2 pangkat akar 3. Uji turunan kedua, f double aksen x sama dengan min 4 sin 2x, f double aksen 60 derajat sama dengan min 4 sin 120 derajat sama dengan min 4 setengah akar 3 sama dengan min 2 akar 3 kurang dari 0. F double aksen 120 derajat sama dengan min 4 sin 240 derajat sama dengan min 4 min setengah akar 3 sama dengan 2 akar 3 lebih dari 0. Kesimpulannya adalah titik 60 derajat, pi per 3 plus setengah akar 3 merupakan titik balik maksimum karena f double aksennya kurang dari 0. Kemudian titik 120 derajat, 3 pi per 2 min 1
tengah akar 3 merupakan titik balik minimum karena f double aksennya lebih dari 0. Demikian pembahasan materi kita kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.